Oke, masih Anda simak Halo Kota Batik dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Ribu Tahwandi dan tadi ya sudah ada satu kisah, satu informasi menarik. Ternyata masjid tertua di Indonesia ada juga di Banyumas. Nah, kira-kira masjid mana lagi yang tertua lagi? Nah, boleh dong dibagi informasinya ke sini ya di 0285424474 atau melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Bentar, saya masih coba nyari informasi lain yang kayaknya seru juga nih. Ini deh, kayaknya seru. Pernah nggak Anda berpikir, kenapa sih orang Jawa seneng banget nonton wayang? Ya mungkin kalau orang Jawa secara umum ya. Nah, kalau di sekitar kita mungkin udah pada enggak gitu ya. Tapi masih lah ya, saya kira ada beberapa orang yang masih mengemari menonton wayang. Kenapa? Jadi kita tahu yang namanya wayang ini adalah salah satu seni pertunjukan tradisional asli Indonesia. Dan ini tempatnya berasal dan berkembang pesatnya di dua pulau terutama, yaitu Jawa dan Bali. Nah, wayang itu memiliki sejarah panjang dan punya makna yang mendalam bagi masyarakat Jawa pada khususnya. Lalu apa alasannya kenapa orang Jawa suka banget nonton wayang? Nah, saya akan ceritakan tentang sejarah wayang dulu. Jadi yang namanya wayang berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh spiritual, kepada dewa atau Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ada juga yang mengartikan wayang sebagai bayangan. Karena penonton bisa melihat wayang atau menonton wayang itu dari belakang atau dari geber, dari balik geber ya, kelir itu ya, dari belakang layar, atau hanya jadi yang ditonton hanya bayangannya saja. Nah, sejarah wayang di Indonesia sendiri nih kawan, tidak bisa dipisahkan dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang masuk sejak abad keempat Masehi. Nah, beberapa naskah kuno seperti Kakawin Ramayana, Arjuna Wiwaha juga menyebutkan tentang pertunjukan wayang sebagai bagian dari upacara keagamaan. Nah, selain itu, beberapa relief candi seperti yang ada di Candi Borobudur misalnya ataupun Candi Prambanan ini juga menggambarkan adegan-adegan wayang. Nah, wayang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan budaya. Nah, pada masa penyebaran Islam, khususnya di Jawa, wayang akhirnya menjadi salah satu media dakwah yang digunakan oleh para wali songo. Jadi nggak cuman wali songo itu, nggak cuman Sunan Kalijaga ya, tapi ada beberapa sunan-sunan lain yang juga ikut menyumbangkan bentuk wayangnya. Kayak kemarin itu saya Sunan Derajat itu juga pernah membuat eh, beberapa tokoh wayang ya, desainnya diantaranya Kapi Mendo, Kapi apa itu banyak banget. Nah itu. Terus salah satu tokoh penting dalam sejarah wayang yaitu tadi ya memang Sunan Kalijogo yang diyakini sebagai pencipta wayang kulit. Nah, Sunan Kalijogo mengubah bahan wayang dari kertas menjadi kulit untuk menghindari larangan melukis dalam Islam. Dan ia juga menambahkan unsur-unsur lokal seperti gamelan, sinden, humor, bahasa Jawa dalam pertunjukan wayangnya. Nah, sementara pada masa kolonial Belanda, wayang ternyata juga menjadi salah satu bentuk perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Jadi itulah media atau sarana untuk mengkampanyekan perlawanan terhadap Belanda. Bahkan digunakan juga sebagai sarana untuk memata-matai Belanda gitu. Nah, dilansir dari kompas.com yang pernah dimuat dalam pada Jumat 24 Maret 2023, beberapa dalang terkenal seperti Kinarto Sabdo, terus kemudian Ki Anom Suroto, ini menggunakan lakon-lakon carangan atau gubahan yang baru untuk menyindir pemerintahan kolonial zaman itu ya. Sementara pada masa kemerdekaan Indonesia, wayang ini tetap eksis sebagai seni pertunjukan yang populer di kalangan rakyat.
Bahkan Presiden Soekarno juga pernah menonton pertunjukan wayang kulit selama 9 jam tanpa henti. Nah, pada tahun 2003 yang lalu, UNESCO menetapkan wayang sebagai warisan budaya tak benda, intangible, ya. Dan dalam bidang cerita narasi dan warisan indah dan berharga. Nah, lalu apa sih makna wayang? Wayang ini ternyata tidak hanya memiliki nilai seni yang tinggi, tetapi juga memiliki makna filosofis dan simbolik yang mendalam. Menurut Indonesia Hebat, salah satu buku ya, wayang ini secara filosofis berarti wewayanging ngawurip atau gambaran kehidupan di dunia. Nah, selain itu, wayang juga memberikan gambaran kehidupan manusia dengan segala permasalahan dan tantangannya. Selain menyimpan makna estetika, wayang juga memberi tafsir kehidupan masyarakat Jawa. Sementara itu kawan, dalam artikel yang lain juga disebutkan ada beberapa unsur dalam pertunjukan wayang yang memiliki makna simbolik, diantaranya blencong atau lampu yang digantung di atas kepala dalang untuk memberikan pencahayaan pada kelir. Blencong ini maknanya adalah sebagai cahaya kehidupan atau matahari bagi dunia. Kemudian kelir, ini layar putih yang menjadi media bayangan wayang. Nah, kelir ini bermakna sebagai alam semesta yang digelar ya, jagat raya ini. Kemudian dalang, dia adalah sang pengendali wayang sekaligus narator cerita. Dalang ini bermakna sebagai penguasa gitu kan, sang yang wenang. Nah, wiraswara ini pembantu dalang yang bertugas mengatur peralatan pertunjukan. Wiraswara ini bermakna sebagai para dewa penolong atau batara-batari. Nah, sinden ini penembang lagu-lagu dalam pertunjukan wayang. Nah, sinden ini bermakna sebagai para bidadari penghibur atau aspari-aspari. Apsari, maksudnya apsari-apsari. Nah, wiyoga ini pemain gamelan yang mengiringi pertunjukan wayang. Nah, wiyoga ini bermakna sebagai para dewa pelindung atau lokapali. Sementara gamelan, alat musik tradisional yang menghasilkan bunyi-bunyian harmonis ya dengan nada pentatonis. Gamelan ini bermakna sebagai suara alam, sebagai sabda Brahman gitu. Dan wayang sendiri adalah boneka kulit yang menjadi tokoh-tokoh cerita dan dia bermakna sebagai manusia yang ada di jagat raya ini. Nah, mengapa orang Jawa suka dengan wayang? Nah, ini dia. Ada salah satu riset yang dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga bahwa masyarakat Jawa, wayang itu tidak saja merupakan kesenian yang bagi masyarakat Jawa ya, wayang itu tidak hanya sebagai kesenian yang sekadar menghibur, tetapi juga mampu menjadi pengisi hati. Nah, dunia pewayangan dianggap sebagai lambang dari keberadaan manusia di alam semesta. Karena lakon-lakon yang digelarkan itu sering begitu dekat dengan alam kenyataan. Dan wayang juga memiliki makna filosofis dan simbolik yang mendalam. Nah, setiap unsur dalam pertunjukan wayang ini juga memiliki makna simbolik. Seperti blencong itu tadi ya. Terus kemudian kelir dan lain sebagainya. Nah, makanya wayang menurut orang Jawa bukan sekadar seni pertunjukan, tetapi lebih dalam dari itu semacam apa ya istilahnya, media pembelajaran untuk mengenalkan karakter manusia yang sesungguhnya. Nah, kira-kira Anda masih suka nonton wayang atau masih ada pertunjukan wayang di kampung Anda? Kalau ada, boleh dong diceritain di sini. Di 0285424474 ataupun di 0855420912 ya. Ditunggu informasinya. Oke, dari itu tadi ya informasinya. Nah, saya masih nunggu informasi dari Anda.